Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita akan bicara soal langkah-langkah pemasaran politik. Ya, kita akan bicara tentang strategi marketing politik. Kemarin sudah Bapak sampaikan tentang apa itu marketing politik, ya. Apa itu perbedaannya marketing politik dan marketing bisnis dalam kesehari-harian. Teman-teman, kita ini dalam ranah politik, ingat ya, kalau kita bicara politik, berarti kita bicara tentang kekuasaan. Beda ya antara marketing politik dan marketing bisnis. Beda di mana? Bedanya itu kalau marketing biasa, itu yang dijual apa? Produk. Ya. Produknya apa? Bisa aja. Ini ya, ada minyak rambut, ya. Minyak rambut nih. Ada juga HP, itu produk di bisnis. Jadi ada bauran pemasaran, ingat ya, 4P. Produk. Kalau di bisnis ya produknya jelas. Masker, kita jual masker ya, masker. Ini masker ya. Tapi kalau di marketing politik apa yang dijual? Ada yang tahu? Kalau tahu jawab di link nanti. Ya. Tapi sebagai gambaran saja bahwa seorang marketing politik dia harus memahami benar tentang politik itu sendiri. Ya, jadi kita yang pertama itu dalam kaitan ini kita akan bicara tentang langkah-langkah ya. Langkah-langkah dan strategi marketing politik. Ingat ya, nanti Bapak kasih tugas. Kalian harus membuat iklan video ya. Video iklan politik. Sekarang saya kasih langkah-langkahnya. Ya. Sebelum kita melangkah ke sana, nanti ada bagian nanti kita akan juga belajar di sesi lain ya. Belajar menjadi seorang YouTuber. Gunanya apa? Banyak. Ya. Banyak YouTuber itu gunanya. Tapi yang jelas Bapak akan sampaikan dulu tentang langkah-langkah di dalam marketing politik. Ya. Kita ini yang pertama, ingat kan ada 4P tadi, bauran pemasaran dan lain sebagainya. Saya coba kacamata saya. Segmentasi pemilih itu merupakan tahap pertama. Ada 5 langkah setidaknya di dalam kita melakukan strategi marketing politik atau strategi membuat iklan politik. Yang pertama adalah segmentasi. Jadi strategi marketing politik yang sering kali diterapkan di dalam dunia politik yaitu menyusun strategi. Strategi yang segmentasi yang pertama itu adalah berbasis demografi, ya, usia, gender, milenial. Kalian ini kan orang-orang milenial. Kalau Bapak sudah kolonial, ya, sudah kolonial, sudah ada milenial, generasi Z, ya. Jadi ada milenial, Z dan sebagainya itu. Itu disegmentasi, dipilah-pilah. Makanya kemarin itu dalam pemilu yang barusan saja berlangsung itu anak-anak muda itu sering menjadi sasaran, dikelompokkan. Karena apa? Jumlahnya besar. Jumlah pemilih di generasi muda sekarang ini besar sekali. Nah, ini tugas Anda mencari data-data tentang pemilih pemula. Pemilih pemula itu ada 2, ya. Yang pertama dari kalangan generasi muda yang umurnya adalah 17 ke atas dan pensiunan. Pensiunan polisi, pensiunan tentara, itu adalah pemilih pemula. Kemarin jadi rebutan itu. Dan ternyata sampai juga wakil presidennya itu gemoy. Kayak melon kan. Itu kan anak muda kan, ya. Simbol anak muda katanya kayak melon wajahnya. Itu ada harus menjadi target.
Setelah ada demografi usia, nah itu yang sangat disarankan memilah-milah ya. Kalau menurut Gareth Smith dan Andy Fritz, segmentasi pemilih ini bergerak dari basis psikografi. Kemudian setelah ada segmentasi pemilih, yaitu kemudian ada target. Yang kedua adalah target. Jadi langkah pertama adalah segmentasi pemilih. Yang kedua adalah target pemilih yang dituju. Misalnya nih, kalian mau menjadi wali kota. Saya orang Depok, bentar lagi pemilihan wali kota Depok. Oh, siapa nih pemilih saya? Sebagai konsultan politik, Anda harus mengarahkan calonnya itu untuk memiliki target. Tadi selama ini terus terang aja di Depok itu kan dikuasai oleh PKS hampir 20 tahun PKS itu berkuasa di Depok. Ya harus gantilah, nggak usah PKS terus. Orang Betawi bilang lu lagi. Jangan seperti itu ya, harus diganti. Bukan kita nggak setuju PKS, tapi PKS penggantinya juga harusnya bukan yang anak-anak melon ya, harus juga yang berpengalaman. Itu setelah target. Kemudian yang ketiga ini yang menjadi strategi, teman-teman ya. Menjadi pertanyaan ya, strategi apa yang harus disampaikan kepada publik ya. Itu partainya itu, saya ingat kan, kalau dalam marketing politik itu produsennya adalah partai politik, konsumennya adalah audien. Tuh, kalau di pabrik, kalau di bisnis kan produsennya kan ya pabrik itu kan. Sebagai produsen, partai politik harus memiliki strategi ya yang pas. Gimana pencitraan misalnya? Coba dilihat kemarin itu. Kalau di pemilu kemarin itu terus terang aja, pemilu kali ini pemilu yang nggak benar, amburadul. Semua strateginya itu hancur ya. Oleh apa? Oleh intervensi kekuasaan. Itu sehingga strategi apapun lewat. Tapi ke depan, ya sebagai seorang ilmuwan yang bergerak dalam bidang politik ini harus punya strategi juga. Terus terang aja dalam hal ini bukan karena saya di Golkar ya, tapi Golkar bagus strateginya. Ikut-ikutan, nembeng kepada siapa? Nembeng ke penguasa. Ya iklan-iklannya pun ini aneh lagi nih. Tapi nyata partai yang kemarin sore baru muncul sudah akan mendapatkan 4% threshold. Atau kan threshold itu adalah minimal kursi atau suara yang diraih oleh peserta pemilu dalam setiap peserta partai politik dalam setiap pemilu. Paham kan? 4%. Kalau 560 anggota DPR, minimal setiap partai kalau mau dikatakan lolos, ya harus 4%-nya itu ya sekitar 25 minimal itu. Minimal. Sekarang ini sudah lolos 8. Konon katanya tinggal P3. Yang aneh kalau PSI naik itu kan aneh. Karena nggak ada suara, nggak ada kampanye, itu muncul. Ya. Ini fakta. Politik sah-sah saja, tapi kan politik harus ada etika. Betul kata calon presiden kemarin itu, politik harus ada etika. Apa pemilu sekarang ini penuh etika? Tidak ada etika. Etika politiknya nggak jalan. Ya Anda sebagai akademisi harus bertanya, itu mempelajari ya. Jangan ini ikut-ikutan aja nanti. Anda memprotes, boleh protes, boleh demo, tapi jangan anarkis. Kita sampaikan gagasan ya. Setelah tadi strategi itu yang mengenai pencitraan dan sebagainya, langkah keempat adalah penyusunan rencana kampanye. Terus terang ya kemarin itu
kampanye kemarin itu ya semua, karena kemarin pemilu kali ini kan pemilu serentak, jadi nyaris hanya pemilu presiden yang rame ya. Coba pemilu yang legislatif kan nggak ada, paling serangan fajar, dapat nggak ada serangan fajar. Jadi harus modal ya. Kalau DPR, presiden kampanyenya kalau sendiri kan sudah diatur. Ya terus aja, kalau menurut saya tidak, nanti pemilu ke depan itu jangan digabung. Presiden itu digabung dengan gubernur, kan di eksekutif dia. Masuk presiden digabung di legislatif, aneh-aneh aja nih. Harusnya DPR itu membuka mata. Presiden itu ranah eksekutif. Jangan pemilihannya digabung dengan legislatif. Harusnya itu serentak itu ya presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, sampai ke bawah bupati, wali kota, bupati. Kalau yang legislatif sendiri, ada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Itu strategi ya. Jadi yang kelima adalah tetap harus melakukan evaluasi ya. Evaluasi dalam strategi marketing politik ya. Evaluasi gimana sih ya, contohnya aja, bagaimana menurut Anda, nah nanti ini tolong dijawab saya mahasiswa jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan Bapak ini nanti di link ya, nanti sebar link ini. Pertanyaannya adalah, gimana menurut Anda pemilu 2024 kemarin? Pertama. Yang kedua adalah, seberapa jauh mereka itu melaksanakan etika politik. Ya terus terang aja, yang beretika, yang tentang etika itu tentang pilpresnya. Padahal legislatif harus ada etikanya. Di dalam partai sendiri. Terlepas dari semua, kalau menurut saya memang harus ada evaluasi lagi. Apa perlu pilpres digabung dengan DPR? Itu tugas-tugasnya tugas DPR. Tapi sih kita nggak tahu juga DPR kayak apa. Jadi 5 langkah itu ya. 5 langkah itu, yang pertama adalah tentang tadi segmentasi pemilih ya. Kemudian target yang dituju. Yang ketiga adalah strategi. Yang keempat adalah penyusunan konsep kampanye. Yang kelima adalah monitoring, evaluasi ya. Kalau ada pertanyaan, Bapak tunggu di link itu. Oke teman-teman, saya kira tidak usah terlalu banyak. 5 langkah. Gimana strateginya? Nanti tugas Anda ya. Tolong dari sekarang saya kan. Anda tugasnya itu membuat iklan politik. Apa hubungan kamu? Nggak ada ini iklan politik ini. Nanti Anda akan dibimbing ya. Sebelum ini nanti akan ada ya semacam kursus lah menjadi YouTuber. Ya kan? Tapi karena ini mata kuliah iklan politik, ada YouTube-nya membuat iklan politik. Banyak contohnya ya. Oke? Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Silakan bertanya di link dan menjawab pertanyaan Bapak tadi di link ya. Inilah pertemuan kuliah ketiga ya. Nanti kita akan bicara lagi di kuliah online. Kalau puasa saya naiknya gini aja ya, puasa kan. Kalau dengerin ini kan. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Tutup, ada pertanyaan kami tunggu. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ini? Ya, Ustaz.